Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome to Cinta Story Channel. Bolehkah aku nikahi saudaraku part 6? Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 6. Kak, aku mohon buka pintunya. Kita bicarakan semuanya dulu. Aku yakin mama papa tidak bermaksud menyembunyikan semua ini. Itu semua karena mereka sayang sama kakak, ucap Lea dari balik pintu. Tapi Arka tidak menghiraukan dan tetap menangis sendiri di dalam kamarnya. Beberapa saat kemudian, Arka membuka pintunya, tapi bukan untuk bicara pada Lea. Akhirnya, Kak Arka buka pintunya juga. Kita harus meluruskan masalah ini, Kak. Kasihan mama dari tadi nangis terus, ucap Lea khawatir. Tak diduga, Arka hanya menoleh sesaat, lalu melanjutkan langkahnya pergi, tanpa sedikit pun mengatakan apapun. Bahkan wajahnya tampak sinis pada Lea. Kak, mau kemana? Ini udah malam, teriak Lea sambil mengikuti langkah Arka. Kemudian, Sarah dan Rafa yang melihatnya langsung menghampiri Arka dan menghalangi jalannya. Kamu mau kemana, nak? Kamu gak pernah keluar larut malam begini. Kamu tenangkan diri dulu, jangan kemanapun, pinta Sarah lirih dengan mata yang masih basah. Aku mau cari mama kandungku, malam ini juga. Aku harus ketemu dia. Walaupun mama sama papa bilang sayang sama aku tetap bukan anak kalian. Dan aku tetap membutuhkan orang tua kandung aku, yang bahkan tidak pernah ku tahu bagaimana wajahnya. Balas Arka yang membuat hati Sarah semakin sakit. Kamu mau cari kemana? Kamu tidak akan menemukan dia, ucap Rafa. Aku akan cari, kalau perlu aku keliling satu kota malam ini juga. Aku ingin tanya sama dia, kenapa dia tidak mengurusku dan membiarkan aku dibesarkan orang lain. Aku pergi sekarang. Arka langsung melanjutkan langkahnya untuk pergi. Ibumu sudah pergi, dia sudah meninggal, ucap Sarah yang membuat Arka benar-benar berhenti melangkah. Dadanya kembali terasa sesak dan hatinya sakit seperti ditusuk berkali-kali. Dia berbalik menatap Sarah, sejenak berpikir tanpa mengatakan apapun. Dan akhirnya Arka tetap pergi hingga Sarah semakin menangis. Kak Arka jangan pergi. Kak Arka mau kemana? Teriak Lea. Namun Arka langsung menaiki motornya dan pergi begitu saja. Arka tidak punya arah dan tujuan. Dia hanya terus berpikir sambil melajukan motornya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bertemu Marvel, sahabatnya. Dia ingin menghabiskan satu malam ini untuk menetralkan pikirannya yang sedang kalut. Arka pun menuju sebuah kafe. Setelah sebelumnya dia menelpon Marvel untuk menemuinya di sana. Hei, ada apa bro? Tumben malam-malam begini masih keliaran. Bukannya kamu anak mama yang gak boleh keluar larut malam? Tanya Marvel saat baru saja tiba dan duduk di hadapan Arka yang sedang menyeruput kopinya. Sudahlah, jangan banyak tanya. Kalau mau minum pesan sana, balas Arka. Ada masalah apa? Kenapa kamu kelihatan marah begitu? Ternyata mereka bukan orang tua kandungku. Lea bukan adikku. Aku bukan siapa-siapa di keluarga itu, balas Arka dengan mata yang masih merah karena memendam amarahnya. Bagus dong kalau gitu. Aku lihat kamu memang sepertinya suka sama Lea. Kamu tidak memperlakukan dia layaknya seorang kakak pada adiknya, tapi lebih ke pacar. Kalau memang kalian tidak saudara, berarti kamu ada kesempatan untuk mendekati Lea.
Aku bisa mengalah demi sahabatku ini. Arka terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Marvel. Dia memang pernah berdoa agar Lea bukan adiknya. Tapi kenapa harus seperti ini? Arka terus terpikirkan catatan ibunya di buku pink itu. Bagaimana ibunya menderita karena tidak dicintai. Dan yang paling menyakitkan, ternyata ibunya sudah meninggal. Hal itu yang membuat Arka sangat marah pada orang tua yang telah membesarkannya. Entahlah, aku tidak mengerti, balas Arka singkat sambil menghela nafas. Kemudian, seorang wanita berjalan ke arah mereka dengan anggun. Dia pun tersenyum pada Arka dan Marvel. "Hai, maaf telat," ucap wanita yang bernama Gina itu. Wanita itu sangat cantik, modis, dan postur tubuhnya bak model. Gina, ayo duduk," pinta Marvel. Akhirnya, Gina menarik kursi tepat di samping Arka dan duduk di sana. "Kenapa kamu di sini?" tanya Arka heran. "Tadi aku yang minta dia datang, biar rame aja. Daripada dia pulang ke rumah gak ada siapa-siapa, ya mending aku suruh ke sini," balas Marvel yang menutupi bahwa Gina yang minta untuk ikut. Gina adalah sepupu Marvel, dan dia sangat menyukai Arka sejak lama. Dia sering melihat Arka saat bersama Marvel, apalagi saat Arka datang ke rumah Marvel. Dia selalu dengan sengaja mencari perhatian, tapi Arka tidak pernah menganggapnya. Hingga saat tadi, dia tahu bahwa Marvel akan pergi bertemu Arka. Dia mulai merengek untuk ikut, padahal dia sedang berada di rumah temannya. Pernah sekali dia mengatakan perasaannya, tapi Arka tidak meresponnya sama sekali, bahkan menghindarinya. "Tapi ini sudah malam, tidak baik perempuan keluar malam begini," ucap Arka. "Hei, dia sepupuku, aku bisa menjaganya, kan ada aku. Sama seperti kamu menjaga Lea, aku juga bisa menjaga dia," balas Marvel. "Kalau kamu keberatan aku di sini, aku pulang aja," ucap Gina merasa tidak diinginkan. Enggak, sudah nggak apa-apa," balas Arka, kemudian memanggil pelayan untuk memesan minuman dan makanan ringan. Apa orang tuamu tidak khawatir? Lea pasti juga khawatir kamu keluar malam-malam begini. Apalagi mereka tidak tahu kamu kemana," ucap Marvel prihatin. "Sudah, biarkan saja. Aku hanya butuh waktu. Tidak perlu pedulikan mereka." "Arka, kalau kamu butuh teman cerita atau tempat bersandar, ada aku. Aku bisa selalu ada buat kamu," ucap Gina yang mulai mencari simpati dan memegang tangan Arka, hingga Arka menoleh ke arahnya. Kemudian Arka menarik tangannya ke bawah agar terlepas dari tangan Gina. "Iya, makasih ya," balas Arka. Tiba-tiba Lea datang menghampirinya dan langsung menarik tangan Arka. "Ayo kita pulang," ucapnya tegas. Marvel dan Gina ikut terkejut melihat kedatangan Lea. "Kenapa kamu di sini?" tanya Arka. "Nggak penting kenapa aku bisa tahu ke Arka di sini. Intinya ayo pulang sekarang," ucap Lea dengan tegas. Tapi Arka langsung menghentakkan tangannya dengan keras agar terlepas dari pegangan Lea. "Aku nggak mau. Kalau kamu mau pulang, pulang aja sendiri," tolak Arka yang tak kalah tegas.